Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Firin dengan NIM 2423450004 dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baik teman-teman, adapun saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat UAS saya dari matkul metodologi studi Islam. Baik teman-teman, berikut kita akan membahas tentang manusia dan kebutuhan beragama. Hakikat manusia. Hakikat manusia dibagi menjadi dua, yaitu dimensi jasmani dan dimensi rohani. Dimensi jasmani adalah berkaitan dengan kebutuhan fisik dasar manusia seperti makan, minum, istirahat, dan kesehatan raga yang bersifat material dan fana. Dan adapun dimensi rohani yaitu berkaitan dengan jiwa, perasaan, serta pencarian makna hidup yang lebih dalam. Kebutuhan ini bersifat spiritual dan abadi. Kedua dimensi ini saling melengkapi. Manusia tidak hanya membutuhkan materi tetapi juga membutuhkan ketenangan batin. Kebutuhan beragama, kebutuhan rohani yang tidak terpenuhi melahirkan kegelisahan dan kekosongan hati. Agama hadir sebagai sarana pemenuhan spiritual, memberikan arahan dan tujuan dalam kehidupan yang fana, memberikan rasa aman dan perlindungan batiniah. Fitrah beragama, kecenderungan alami. Dalam Islam, setiap manusia diciptakan dengan fitrah, kecenderungan alami untuk mengenal dan menyembah Tuhan. Fitrah ini bersifat universal dan muncul secara spontan saat manusia menghadapi kesulitan hidup. Agama memiliki 3 fungsi. Berikut adalah 3 fungsi utama agama. Yang pertama adalah spiritual, yang kedua adalah moral, dan yang ketiga adalah sosial. Spiritual adalah memberikan kedamaian batin dan hubungan personal yang kuat antara hamba dan sang penciptanya. Dan moral adalah menjadi landasan etika dan nilai-nilai kebaikan dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari dengan lingkungan. Sosial adalah mendorong rasa empati seperti gotong royong dan persaudaraan sesama manusia dalam tatanan masyarakat. Urgensi di era modern, tantangan materialisme. Di tengah pesatnya teknologi dan gaya hidup materialistik, agama berperan sebagai filter nilai. Agama mencegah manusia menjadi mesin yang kehilangan sisi kemanusiaan dan empati sosial. Dan adapun dampak krisis spiritualnya, yaitu yang pertama, kehilangan arah. Manusia mudah terjebak dalam hura-hura tanpa makna hidup yang jelas. Yang kedua yaitu kesehatan mental. Tingginya tingkat depresi dan kegelisahan akibat pengabaian kebutuhan batin. Yang ketiga yaitu krisis identitas. Memudarnya nilai-nilai moral dan karakter luhur dalam pergaulan global. Yang keempat yaitu disharmoni sosial. Individualisme ekstrim yang merusak ikatan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Islam, agama wahyu. Sumber kebenaran. Islam didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan adapun sumber kebenaran yaitu ada 2. Yang pertama ada Al-Qur'an sebagai pedoman utama dan hadis sebagai penjelasan praktis. Karakteristik ajaran Islam yang pertama yaitu universal, berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa memandang suku, ras, atau batasan geografis. Jadi Islam tidak memandang siapapun kamu, baik kamu hitam, putih, tinggi, rendah, kaya, ataupun miskin kamu. Yang kedua yaitu abadi. Nilai-nilai dasar tetap relevan sepanjang masa dan mampu menjawab tantangan zaman. Islam hadir untuk menjawab tantangan zaman, yang mana zaman sekarang
Teknologi maju sangat pesat, jadi Islam hadir untuk menjawab itu semuanya. Yang ketiga yaitu ada komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah ritual hingga urusan muamalah, sosial atau ekonomi. Jadi Islam mengatur kamu dari kamu bangun sampai kamu tidur lagi, mengatur kamu bagaimana cara hidup bermasyarakat, dan mengatur kamu bagaimana cara kamu meminta kepada Tuhanmu. Dan adapun dimensi kehidupan dalam Islam, yaitu yang pertama aspek sosial, ada keadilan dan zakat. Yang kedua yaitu aspek budaya, seni dan peradaban. Yang ketiga yaitu aspek hukum, ada syariah dan keadilan. Metodologi studi Islam, pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif adalah melihat Islam dari sisi teks suci dan kebenaran mutlak, ajaran agama sebagaimana mestinya dan seharusnya. Dan pendekatan empiris, mempelajari Islam melalui realitas sosial, sejarah dan budaya yang dipraktikkan oleh pemeluknya di dunia nyata. Model penelitian agama. Berbagai model pendekatan untuk memahami kedalaman ajaran Islam. Yang pertama yaitu tafsir dan hadis, memahami teks wahyu. Yang kedua yaitu kalam dan filsafat, rasionalitas ketuhanan. Yang ketiga yaitu ada tasawuf, kedalaman spiritualitas dan ihsan. Yang keempat yaitu ada fikih, aturan praktis hukum ibadah. Memahami Islam di era global memerlukan gabungan berbagai ilmu pengetahuan agar agama tetap kontekstual bagi manusia. Relevansi kontemporer, dakwah digital. Menghadirkan kesejukan agama di ruang virtual, Islam harus menjadi solusi bagi masalah modernitas dengan pendekatan yang humanis dan mencerahkan. Baik teman-teman semuanya, sampailah kita di penghujung materi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Firin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.